Ya, Oke, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Codeplay Indonesia yang dimana pada materi malam ini kita akan ngebahas materinya tentang komponen di React.js atau React Component gitu. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh terkait materi yang akan kita bahas, di sini aku udah siapkan topik apa aja yang akan kita bahas pada sesi malam hari ini. Di sini ada tiga topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kita akan mulai dari pertanyaan what gitu atau apa itu komponen. Lalu yang kedua kita akan melihat konsep props di React.js yang dimana kita bisa menggunakan si props ini untuk berbagi data antar komponen. Nah, tapi mungkin teman-teman belum kebayang ya karena teman-teman belum tahu konsep komponen itu seperti apa. Nah, kalau udah tahu nanti teman-teman akan tahu fungsi atau peran daripada si prop ini seperti apa gitu. Nah, selain kita bisa mengirimkan sebuah data atau berbagi data antar komponen menggunakan props, kita juga bisa mengirimkan sebuah function gitu yang dimana nanti kita akan lihat kegunaannya seperti apa teman-teman. Nah, jadi kurang lebih topiknya itu yang akan kita bahas pada materi malam ini. Oke, kita masuk ke topik pembahasan pertama kita yaitu membahas tentang komponen atau berkenalan dengan komponen. Jadi sebenarnya komponen itu apa sih atau makhluk semacam apa sih komponen itu nanti atau kita akan lihat sama-sama ya gitu. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi atau web dengan menggunakan React.js, kita bisa memecah bagian besar daripada web atau aplikasi yang kita bangun menjadi bagian-bagian kecil. Nah, bagian-bagian kecil itulah yang disebut dengan komponen gitu. Misal di sini teman-teman bisa lihat ya, kita punya website, misalkan di sini aku buka react.dev, di bagian atasnya ini ada navbar, terus di sini ada apa namanya? Disebutnya apa sih ini Pak Fahri? Hello section. Ya, hero section ya. Hmm. Ya, terus Ya, ada button dan ada banyak gitu, banyak hal mungkin sampai ke bawah ada footer di sini. Nah, mungkin kalau kita buat website seperti ini kan cukup besar ya dan tentunya kalau semakin banyak feature akan semakin sulit untuk apa ya memelihara kodenya atau memelihara aplikasinya. Nah, kita bisa bagi bagian besar daripada aplikasi kita atau website kita menjadi bagian-bagian kecil. Misalnya di sini untuk navbarnya kita pisah menjadi komponen terpisah. Terus di sini ada link-linknya, kita juga bisa pisah menjadi bagian terpisah gitu. Jadi bagian-bagian kecil. Terus di sini ada button, buttonnya kita juga bisa pisahkan ke dalam sebuah komponen tersendiri. Sehingga nantinya kalau misalnya ada komponen-komponen yang serupa gitu, kita bisa menggunakan komponen yang sama. Misal di sini, oh, misalkan buttonnya kan ini mirip ya. Nah, kita bisa menggunakan button yang sama atau komponen yang sama untuk membuat button yang seperti ini. Gitu. Jadi kegunaannya dengan kita memecah website besar kita menjadi sebuah komponen-komponen kecil, yang pertama adalah pemeliharaannya jauh lebih mudah atau akan sangat-sangat mudah. Kenapa? Karena tadi ya baris kodenya atau jumlah kode yang ada di dalam komponen akan lebih sedikit. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentunya adalah reusable atau kita bisa menggunakan kode tersebut secara berulang-ulang. Tadi yang aku contohkan ya. Jadi kalau misalkan ini button ternyata digunakan di halaman lain atau di bagian lainnya, udah kita bisa menggunakan komponen yang sama sehingga ketika ada perubahan atau ketika ada ya perubahan gitu kan atau ada penambahan fitur di komponen tersebut kita cukup ngerubah di
satu tempat aja gitu. Kita nggak perlu ngerubah di banyak tempat gitu. Jadi sekali lagi konsep komponen seperti itu teman-teman. Intinya kita bisa ngerubah bagian besar daripada website kita menjadi bagian-bagian kecil dan manfaatnya adalah memudahkan kita untuk memelihara kodenya sama yang kedua adalah reusable atau kita bisa menggunakan komponen tersebut secara berulang-ulang gitu. Nah, ini aku akan jelaskan lagi. Di sini ada gambaran. Nantinya ketika kita membuat aplikasi menggunakan React.js dan kita sudah memisahkan ke dalam sebuah komponen atau memanfaatkan komponen, kurang lebih nanti tree daripada aplikasi kita seperti ini. Jadi ada komponen besarnya, nanti komponen besarnya ini akan punya children atau anak gitu kan. Nanti anaknya punya anak lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini aplikasi kita ketika kita sudah menerapkan konsep komponen di React.js. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak dari Bapak Fahri? Oke, terima kasih Bapak Ajat. Berarti dengan si komponen ini kita nggak perlu ke pasang misalnya tombol tuh kita copy HTML-nya di tempat-tempat yang diperlukan ya. Jadi cukup bikin sekali aja gitu ya. Betul, betul. Jadi Oh, kalau misalnya kita punya button seperti ini dan di bagian lain ada button yang sama gitu kan. Nah, kita nggak perlu ngopi button tersebut gitu. Atau misalkan ini deh, di sini kan ada card nih. Card ini misalnya dipakai di halaman lain. Kayak gini kan ini sama nih. Kita nggak perlu ngopi si card ini secara kasar gitu. Tapi kita cukup bisa bikin sekali aja si card ini lalu ya udah di bagian lain kalau butuh tinggal import aja atau kita tinggal pakai aja gitu. Betul, Pak. oke, mantap keren banget nih berarti ya. Jadi lebih efisien juga nih dalam nulis code-nya ya. Betul, lebih Oke. efisien. Terima kasih Bapak Ajat. Oke, kalau begitu nanti kita akan lanjutkan ke bagian lainnya. Bagaimana sih cara kita memecah-mecah website besar kita menjadi sebuah komponen-komponen kecil. Oke, setelah kita berkenalan dengan konsep komponen dan ngeliat gambaran kasarnya atau apa ya bayangannya gitu kan komponen itu nanti bakal seperti apa di aplikasi kita. Nah, sekarang kalau teman-teman penasaran, kita akan langsung masuk bagaimana sih cara kita memisahkan atau mengimplementasikan konsep komponen di React.js gitu. Jadi di sini mungkin kita akan langsung masuk ke dalam sebuah aplikasi. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi dari apa namanya? Dari sesi kita minggu sebelumnya atau di video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman belum lihat videonya silahkan dilihat dulu agar tidak bingung nanti seperti apa ya aplikasi yang udah dibuat. Nah, jadi di sini aku jelasin sedikit aja aplikasinya yang udah dibuat adalah To Do App gitu kan. Kurang lebih struktur foldernya seperti ini teman-teman. Ini ada README. Sebenarnya teman-teman bisa perhatikan yang di bagian atau di dalam To Do App ini gitu. Aplikasinya sederhana. Mungkin kalau teman-teman mau lihat, kita jalankan dulu ya. npm run dev. Oke, dia akan buatkan lokal server untuk kita di port 5173. Sini, oke. Ini tampilan awalnya seperti ini, teman-teman. Ada title, ada button, terus di sini ada list of to do. Dan di sini kalau diklik, dia akan masuk ke halaman to do-nya. Nih, kalau diisi, add new, kita add. Nah, ini masuk ya. Jadi, aplikasi yang udah dibikin kurang lebih seperti ini. Nah, kalau teman-teman penasaran kodenya seperti apa, kita coba intip ya. Jadi di sini kodenya berasal dari halaman ini teman-teman dari halaman atau komponen app.csx, which is ini adalah entry point daripada aplikasi React.js yang diinisiasi dengan menggunakan Vite ya atau Vite. Di sini ada state. Kalau teman-teman belum tahu state itu apa, silakan tonton video sebelumnya karena kita nggak akan ngebahas ini lebih jauh. Kita akan lebih fokus ke bagian komponennya. Terus di sini ada conditional rendering. Jadi dia mengecek kalau misalnya pages atau page-nya adalah home, maka yang di render
list of to do gitu yang tadi teman-teman lihat. Terus kalau misalkan bukan home yang di render formnya gitu, form daripada apa ya, form to do-nya ya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat kan tadi kayak gini ya, ini page home, kalau aku klik ini dia masuk ke form home, form to do-nya gitu. Oke, aku refresh lagi. Oke, jadi kurang lebih seperti ini aja teman-teman untuk aplikasinya. Silahkan tonton video sebelumnya ya kalau teman-teman mau lebih detail terkait aplikasinya. Jadi aku nggak akan jelasin lebih detail, jadi aku akan langsung masuk ke bagian komponennya. Oke, jadi kita akan fokus ke bagian app.jsx teman-teman. Nah jadi di sini kalau kita lihat kira-kira apa aja nih yang bisa kita pecah menjadi sebuah komponen teman-teman. Dari Bapak Fahri apakah ada ide? Hmm, tadi kayaknya tombolnya itu ada yang sama deh di halaman list sama di halaman add kayaknya. Nah, Oh oke, iya, betul. mungkin ini kan berarti sama. Tadi kan katanya bisa dibikin satu komponen tuh, biar nggak ngulang-ngulang tombolnya. Ya, betul. Ini bisa kita jadiin komponen. Terima kasih. Ada lagi nggak selain ini? Hmm, apa ya? Paling itu dulu kali ya yang saya bayangin. Oke, sip. Betul ya. Tadi kalau kita lihat di sini ada yang sama, tombolnya ini bisa kita pisahkan ke dalam sebuah komponen tersendiri. Terus kalau teman-teman mau misal lagi atau mau memecahkan lagi, ini kan ada card ya atau ada list. Nah, list per listnya ini kita bisa pecah juga nih teman-teman. Gitu agar mungkin dengan list yang udah kita pecah nanti si list ini bakal kepake di fitur kita berikutnya gitu kan. Dan sementara mungkin itu dulu ya yang bisa kita pecah ya, yang tadi button sama si listnya gitu. Oke, kita akan mulai dengan memecah komponen dari buttonnya dulu gitu kan. Oke, di sini kita akan lihat ya struktur buttonnya tuh seperti apa sih. Nah, buttonnya di sini dibuat dengan menggunakan tag HTML. Dia punya event listener atau event namanya onClick, sama di sini ada class name sama ada labelnya gitu kan. Terus kalau kita intip di bagian ini add to do ya, add to do ini listnya ya, kurang lebih sama sih sebenarnya ya teman-teman ya. Ini yang add to do sama ada event, terus ada class sama ada labelnya juga. Oke, kita akan langsung buat sebuah folder baru untuk membuat sebuah komponen. Di sini aku akan buat namanya adalah komponen, nama foldernya, terus nama komponennya adalah button.jsx gitu. Oke, di sini kita akan langsung buat komponen. Jadi untuk membuat komponen, sesederhana kita membuat sebuah komponen di React.js ya. Membuat apa namanya reusable komponen. Jadi di sini export default lalu namanya button. Oke. Oke, berarti di sini oke, kita langsung return, langsung bisa return buttonnya ya teman-teman, gitu. Oke, di sini berarti tadi kita udah tahu ya bahwa ada hal-hal yang bisa kita buat dinamis. Tapi sebelum masuk ke sana, mungkin di sini kita buat tes dulu gitu. Oke, kalau udah, kita akan coba pasang si button ini ke dalam entry point daripada aplikasi kita ya, which is si apa namanya, si apa namanya si app.jsx export ini nggak pakai s ya harusnya. Nah gini. Oke, kita buat dulu nih button atau komponen yang sangat sederhana teman-teman. Oke, kita akan coba pasang dia di app.js ya. Nanti hasilnya bakal seperti apa sih? Mungkin aku akan pasang di bagian sini ya teman-teman. Di sini berarti button
Dia udah otomatis atau auto import. Oh, nggak ada ya. Oke ya. Oke, ini buttonnya udah kita pasang. Sekarang kalau kita intip di bagian apa namanya aplikasi kita atau website kita udah muncul nih buttonnya teman-teman di sini. Oke, jadi sangat sederhana untuk membuat sebuah komponen. Nah, sekarang hal-hal yang sifatnya dinamis, kalau teman-teman lihat tadi kan di sini labelnya adalah add to do, terus sedangkan yang di bagian apa namanya yang di bagian create-nya di sini adalah add ya. Nah, kita akan buat hal tersebut menjadi dinamis ya. Sedangkan kalau kita lihat button yang baru kita buat di sini masih tes ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi atau kekuatan dari props ya untuk melempar data dari parent ke children komponen gitu. Jadi kalau teman-teman ada kebutuhan untuk melempar data dari parent ke children, teman-teman bisa menggunakan fungsi yang bernama props gitu. Jadi memang props itu hadir untuk melakukan hal tersebut ya untuk berkomunikasi antar komponen, which is dari parent ke children. Oke, di sini kita akan langsung mulai uh, ke bagian komponen di sini. Nah, di sini teman-teman bisa tulis ya. Ini parameter atau props ya atau properti gitu kan. Nah, di sini berarti teman-teman tergantung ya si propertinya apa yang mau teman-teman tangkap. Misalkan oke, di sini aku pengen nama propertinya ini berarti label gitu kan. Props dot label gitu. Oke, di sini kalau kita lihat di aplikasi kita sekarang buttonnya tidak memiliki label. Kenapa? Karena tadi kita tidak mempassing props-nya gitu kan. Kenapa? Karena tadi di sini udah dinamis, dia nggak lagi hardcode tapi dia mengambil dari props-nya. Nah, sekarang gimana kalau kita lempar props gitu kan. Berarti di sini teman-teman tadi nama propsnya apa? Teman-teman harus ingat ya. Berarti karena tadi kita kasih nama propsnya adalah label, berarti di sini harus label sama dengan ini kayak sebuah atribut di HTML. Terus dia bisa pakai string seperti ini atau pakai apa namanya kurung kurawal teman-teman. Misalkan di sini adalah add gitu kan. Oke, kalau teman-teman intip sekarang dia jadi add gitu. Dan kalau kita butuh button ini berulang-ulang sebanyak 3 kali dengan label yang berbeda-beda, kita bisa add 2, lalu di sini add 3. Gitu. Dan teman-teman bisa lihat buttonnya sekarang print sebanyak 3 kali. Itu di sini ada add 2 dan add 3. Dan di sini kita menggunakan komponen yang sama which is si button yang sudah kita buat. Gitu teman-teman. Nah, ini konsep komponen atau implementasi komponen atau reusable komponen di React.js dan di sini kita sudah belajar bagaimana mempassing sebuah props dari parent atau which is dari app.jsx ke button komponennya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak dari Bapak Fahri? Silakan. Oke, berarti udah bisa dinamis ya si labelnya sekarang ya. Nah, ini ada batasan nggak sih data yang bisa dioper dari parentnya ke childrennya? Kan kita baru ngeoper tulisan ya bentuk teks gitu. Kalau Mm-mm. bentuk lain kayak angka dan lain-lain itu bisa dioper juga nggak ya? Nggak ada batasan. Jadi semua tipe data yang ada di JavaScript itu bisa di-passing gitu kan. Baik itu number, baik itu objek, baik itu array, string, boolean dan sebagainya gitu. Nah, gimana cara passingnya kalau kita memiliki banyak data yang mau kita apa namanya share gitu kan dari parent ke children. Nah, tinggal di sini dikasih misalkan label 2 gitu kan apa gitu kan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tinggal tambahkan custom attribute atau props yang mau kita passing di sini pakai custom attribute nanti di bagian button.csx-nya ini ya kita tinggal chaining pakai dot ya. Jadi props dot apa label 2, label 3 dan seterusnya gitu sih Pak.
Oke, baik. Berarti bisa data apa aja ya bentuknya dan bahkan kita bisa lebih dari satu props ya yang kita tambahin gitu. Betul, Oke betul, deh. betul seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ajat. Oke. Nah, ini kita akan lanjutkan ke bagian lainnya. Jadi untuk bagian konsep komponen atau implementasi komponen cukup seperti ini. Sama kita udah belajar bagaimana mempassing props-nya. Nanti kita akan lanjutkan untuk sesi berikutnya bagaimana implementasi yang lebih realnya di bagian berikutnya ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita dengan mengimplementasikan si button komponen yang sudah kita buat ini ke hal yang lebih nyata atau lebih real, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini kan kita udah punya nih button yang ala-ala sama button yang udah cantik ya, di halaman list sama di halaman create-nya gitu, add to do-nya. Nah, sekarang kita akan coba implementasi ya. Misalkan aku mau implementasi dulu deh di bagian add to do ini. Cuma sebelum ke sana mungkin karena ini tampilannya kurang menarik, jadi aku akan copy bagian class name-nya ini, teman-teman. Aku akan copy ke bagian sini ya. Gitu. Dar, gitu. Jadi biar lebih cantik. Oke, di sini aku save. Terus kalau teman-teman intip sekarang, nah buttonnya udah uh, cantik ya. Cuma di sini mungkin float end-nya nggak perlu dulu gitu. Ini belakangan aja. Oke, jadi nah udah seperti ini. Nah, kita akan langsung implementasi si button yang tiga ini. Tapi kita nggak akan implementasi tiga-tiganya. Kita akan implementasi satu ke sini, teman-teman. Yang tadinya ini sebuah ya button biasa. Sekarang kita sudah punya reusable komponen. Gitu. Kita mau coba implementasi ini ke bagian sini. Oke, kita akan coba intip berarti di bagian kodenya. Di sini ada on click, dia kalau diklik dia ngerubah state yang namanya page menjadi add gitu kan. Terlihat sederhana gitu kan. Kita akan coba implementasi ya. Oke, kita akan hapus tiga button ini. Terus kita akan coba pasang di sini button yang kita punya ya. Dar. Terus di sini namanya kita samain add to do. Oke. Nah, sekarang gimana caranya si button komponen ini dia tahu gitu kan, dia perlu ngerubah state ketika diklik gitu kan. Kalau sekarang kan kalau teman-teman lihat mungkin ini biar beda ya. Aku add to do 2. Kalau diklik kan ini belum ada apa-apa nih teman-teman. Gitu. Kalau yang ini kan diklik dia pindah. Nah, sekarang kita akan menambahkan kekuatan baru ke dalam Etude 2 ini. Gimana caranya? Jadi, di sini kita bisa kirim props yang namanya function. Atau sekarang kita masuk ke materi atau topik ketiga kita. Gitu. Jadi kalau di readme di sini kita udah masuk ke bagian ini. Prop function. Kalau tadi prop data ya, udah kita belajar. Sekarang kita prop function. Yang dimana nanti ketika props tersebut di invoke atau dipanggil, dia akan melakukan something atau sesuatu. Oke, namanya apa? Terserah di sini. Jadi misalkan aku akan buat disamain namanya on click. Oke, di sini kita akan buat sebuah arrow function gitu. Yang dimana ketika si on click ini di invoke, dia akan menjalankan sebuah arrow function yang di dalamnya ngerubah sebuah state yang bernama page dengan setternya yaitu set page. Lalu di sini kita akan add gitu, disamakan. Kalau udah, karena di sini kalau teman-teman lihat si button ini punya dua props, ada label sama ada on click, berarti di bagian propsnya ini berarti kita bisa akses nih teman-teman. Berarti ketika on click gitu kan, on click. Oke, di sini
kita bisa panggil props dot on click, nama propsnya. Gitu, teman-teman. Seperti ini. Gitu. Kenapa di sini props on click gitu kan? Karena di sini saya passingnya adalah on click gitu. Kalau misalkan saya ganti di sini namanya apa? Click handler misalkan gitu. Berarti di bagian sini props dot click handler gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba cek ya. Kalau misalkan ini kita klik, dia udah punya kekuatan baru gitu. Jadi ketika diklik ya dia masuk ke bagian to do, add to do-nya gitu. Jadi udah sama dengan button bawaan gitu. Cuma bedanya kalau si button bawaan ini dia hardcode gitu. Jadi kalau kita butuh button ini kita harus bikin dari awal. Nah, yang sekarang yang kedua di sini kita buat menjadi lebih dinamis gitu teman-teman. Ada label, ada ini ya, ada sebuah prop click handler gitu yang dimana ya fungsinya tergantung kita mau mau melakukan apa gitu. Nanti ya si buttonnya itu ketika diklik intinya dia akan manggil si handler tersebut. Nanti ya tergantung bapaknya ngirimnya apa di sini. Kebetulan kita cuma ngerubah set page aja gitu. Jadi secara fungsi udah berjalan gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak dari Bapak Fahri? Oke, sip. Berarti di sini sampai sini kita udah bisa ngopel-ngopel fungsi ya ke anaknya gitu si buttonnya itu ya. Betul. Ya, oke. Nah, ada hal menarik di button komponennya. Mm-mm. Mungkin eh, aku ke skip kali ya. Nah, aku penasaran isi popsnya itu kalau di konsolok apa ya isinya di dalamnya? Oke, pertanyaan bagus dari Bapak Fahri. Isi dari si props ini apa aja gitu kan? Apakah memang cuma dua hal ini aja, label sama handler, atau ada hal lain ya? Baiknya untuk membuktikan hal tersebut kita bisa lakukan konsolok ya di sini. Di sini berarti props, ini props. Oke, jangan lupa kita save, terus kita masuk ke bagian inspect elemen. Ini pasti kecil banget ya Pak ya. Kita perbesar dulu. Cukup segini. Oke, kalau kita refresh. Nah, ini Bapak Fahri bisa lihat ya bahwa isinya adalah dia sebuah objek yang dimana memiliki label, properti label sama properti click handler. Nah, kalau label ini ya isinya string, kalau click handler isinya adalah sebuah function. Di sini bisa lihat ya, functionnya isinya apa? Inner functionnya yaitu arrow function yang ngerubah atau ngeset page menjadi add gitu. Oke, oke berarti apapun yang kita kirimin ya, misalnya kita ngirim props label sama click handler tadi dari app-nya, Mm-mm. dari app JSX tadi, terus misalnya kita nanti ngelempar props lain, itu semua props-props yang kita lempar dari pairnya itu dikumpulin di dalam satu objek ya, yang namanya tadi props di komponen buttonnya. Betul, betul sekali. Oke. Apapun custom atribut di sini, dia akan ditangkap di bagian komponennya menjadi sebuah objek dan dikumpulin di ini ya parameter yang bernama props. Tapi ini sebenarnya nggak perlu namanya props ya. Nama apapun boleh gitu kan. Cuma umumnya memang namanya props gitu atau property gitu. Oke, terima kasih Bapak Ajat sudah sangat jelas. Oke, sip. Sekarang kita lanjutkan ya. Berarti karena secara fungsi ini sudah jalan, berarti ini kita bisa hapus, teman-teman. Oke, ini aku gini aja hapusnya. eh oke, oke. Sekarang kalau kita lihat ini, oke, udah masuk ke sini ya.
Cuma tadi ini oke, udah jalan ya, udah berhasil. Ini aku close lagi karena udah nggak butuh sini. Oke, nah sekarang kita coba implementasi hal lainnya ya. Yang dimana di sini tadinya kan ada di sebelah sini ya teman-teman ya, buttonnya di sebelah kanan. Tapi ketika kita menggunakan custom komponen dia ada di sebelah kiri. Nah kalau teman-teman mau menambahkan gitu kan atribut baru gitu kan, nah teman-teman tinggal pasang lagi misalkan di sini. Oke itu karena berkaitan dengan kelas berarti di sini. Nah teman-teman bisa kasih props namanya class name. Tadi kalau nggak salah ada float n ya. Gini ya Pak. Gitu. Jadi nanti tinggal ditangkap aja di sini. Props ini class name-nya kita pasang di sini gitu kan. Terus kita tambahkan ini ya, berarti props dot class name. Nih kita giniin dulu ya harusnya ya, nggak bisa langsung. Nah kayak gini. Oke, ini kita save, ini juga kita save gitu. Oke, sekarang si to-do-nya udah masuk ke atau udah ada di sebelah kanan. Kenapa sih di sini class name-nya aku buat atau masukkan ke dalam sebuah props, nggak nulis langsung di sini? Karena bisa jadi gitu kan, bisa jadi nggak semua button itu harus di float N gitu kan, gitu. Kan ada di sebelah kanan, ada di tengah gitu kan, atau di sebelah kiri gitu kan. Nah, kalau kita implementasi float N, nah nanti semua button ada di sebelah kanan by default gitu. Nah, kita nggak pengen hal tersebut ya. Misalnya di sini kalau teman-teman lihat contohnya di bagian add ini buttonnya di sebelah kiri, berarti dia kan nggak float N ya gitu. Jadi ya by defaultnya ya dia cuma punya kelas BTN das primary. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya dinamis dan nggak diimplementasi uh, di semua pages gitu kan. Nah, teman-teman bisa buat itu jadi sebuah parameter atau buat itu jadi sebuah hal yang memang dinamis gitu. Seperti itu. That's why di sini aku bikin sebuah props baru namanya class name. Jadi di sini ya aku tinggal masukkan si class name tersebut ke dalam atribut class name. Oke, aku lanjutkan lagi. Berarti kalau seperti itu, nah untuk yang bagian ini harusnya kita juga bisa ganti nih teman-teman. Gitu. Gimana cara gantinya di sini ya seperti biasa kita nggak hapus dulu bagian atasnya gitu. Di sini oke kita bisa buat ya berarti di sini tadi ada label gitu kan. Labelnya berarti tadi namanya adalah add ya. Terus kita lihat lagi selain label ini nggak harus pakai koma ya. Ada apa lagi di sini? Karena di sini class name-nya udah BTN primary, nggak ada class name yang lain, berarti kita nggak perlu nambahin. Sama di sini ada click handler ya, gitu kan. Oke, click handlernya isinya apa di sini teman-teman gitu kan. Nah, click handlernya isinya adalah di sini kita bisa lihat ya, kita bisa copy yang bagian ini gitu kan. Ini kita copy nih sampai sini, masuk ke bagian sini gitu. Oke, ini konsol lognya sebenarnya nggak perlu. Jadi udah labelnya di sini aku ganti label 2 deh. Oke. Jadi sekarang kita udah punya dua button dengan dua fungsi yang sama, cuma bedanya ini hard coded ya, yang bagian atas yang bawah kita udah menggunakan reusable component. Dan kalau kita intip di sini ada button add aja sama ada button add 2. Misalkan di sini aku coba ya add aja, aku add nambah ke sini. Kalau misalkan aku masuk ke bagian sini uh, add 2 ke klik, nah masuk juga. Berarti secara fungsi udah bekerja gitu kan, udah sama gitu fungsinya. Cuma di sini bedanya tadi ya, yang satu hard coded, yang satu
menggunakan reusable komponen gitu. Oke, karena ini udah apa namanya berapa nih 10 J. Nih kita hapus aja yang bagian itunya ya, hard codingnya sekarang ya buttonnya. Ini udah ada buttonnya ini. Oke, kita udah implementasikan hal yang sifatnya reusable di aplikasi kita. Nah, nanti teman-teman bisa implementasikan hal-hal yang memang kira-kira oh ini kita bisa masukkan ke dalam komponen terpisah. Ya udah teman-teman buat tapi secara konsep sama gitu kan tadi. Ada hal-hal yang sifatnya dinamis, teman-teman tinggal passing melalui props. Kalau mau lempar function juga bisa sehingga fungsinya itu ya dinamis tergantung yang dilemparnya apa dari parentnya gitu. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Oke, cukup menarik ya. Berarti si komponen button ini udah ready ya. Begitu ya Bapak Ajat ya. Betul, udah ready. Hmm. Oke, paling belum ada pertanyaan sih dari aku. Mungkin bisa Cukup. dilanjut. Oke. Dari aku juga udah cukup untuk pembahasan daripada komponen di React.js secara basic sebenarnya cukup seperti itu teman-teman gitu. Jadi sekali lagi kalau kita mengacu ke README, tadi hal-hal yang mau kita bahas sebenarnya apa sih komponen itu? Ya sederhananya adalah kita memisahkan bagian besar daripada apa namanya aplikasi kita ke dalam bagian-bagian kecil yang tujuannya adalah agar mudah dipelihara kodenya sama agar bisa digunakan kembali kodenya. Ketika ada perubahan kita cukup merubah di satu tempat. Misalnya ini ya navbarnya kita jadikan komponen terpisah, buttonnya kita jadikan komponen terpisah, misalkan di sini cardnya kita bisa jadikan komponen terpisah dan seterusnya dan seterusnya gitu. Dan ketika kita sudah memisahkan ke dalam sebuah komponen-komponen kecil, di sini tree daripada aplikasi kita kan kurang lebih jadi seperti ini ya. Ada entry point-nya gitu. Nanti ya di sini ada komponen-komponen anak-anaknya gitu atau children-nya. Dan untuk melempar data dari parent ke children, teman-teman bisa menggunakan hal yang bernama props gitu atau property. Tadi cara penggunaannya teman-teman bisa buat di sini custom attribute namanya terserah teman-teman ya bisa label, bisa click handler dan data yang dipassing bisa apa aja, bisa string, boolean, number, object array, bahkan function juga bisa. Dan ketika data tersebut dipassing, teman-teman akan terima di dalam sebuah parameter atau props ya. Nanti dia bentuknya objek. Nanti ya teman-teman tinggal akses aja pakai chaining dot apa tergantung daripada penamaan di bagian custom atributnya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan lagi sebelum aku tutup? Hmm, mungkin terakhir ya, karena kita baru belajar komponen nih. Eh, Kapan sih kita mesti bikin komponen? Apakah nunggu sampai si HTML-nya ini kita udah ngulang-ngulang nih? Atau memang kayak boleh nih cuma halamannya gede, dia nggak di reusable. Dia dia itu nggak bersifat digunain ulang, tapi halamannya terlalu gede. Boleh nggak sih kita pecah jadi komponen gitu? Oke. Itu sih paling. Uh, Sebenarnya dua pendekatan tersebut, ini pertanyaannya menarik ya. Kalau dari perspektif aku, dua pendekatan tersebut sah-sah aja ya. Ada orang yang memang ketika bikin, ya udah dia bikin sesuatu yang gede dulu dan ternyata dari situ ketika ada penambahan fitur dia ngelihat bahwa oh ini sesuatu yang reusable gitu kan. Akhirnya dia pecah menjadi sebuah komponen kecil. Tapi ada juga orang yang dari awal udah mengidentifikasi gitu kan bahwa oh sebelum gua ngoding mungkin dia udah tahu ya dapat Figma gitu kan atau dapat UI atau mockup dia udah identifikasi oh mana hal apa aja nih yang perlu gua jadiin reusable komponen. Gitu. Jadi ya tergantung teman-teman gitu kan. Bisa pendekatan yang tadi bikin dulu baru refactor atau teman-teman analisa dulu terus langsung implementasi ke reusable komponen gitu. Oke, oke, berarti preferensi masing-masing gitu ya Iya, soal ini.
Oke, Ya, nggak ada yang terima salah, nggak kasih. ada yang benar ya. Karena ya balik lagi setiap selama ada pertimbangannya ya silahkan. Karena kan mantra daripada developer itu adalah depends on, tergantung gitu. Itu tergantung. Oke, menarik sekali. Thank you Bapak Ajat. Oke, kalau begitu kita sudahi untuk materi komponen ini. Kalau misalkan ada hal yang ingin teman-teman tanyakan, bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya terkait materi React ini di video berikutnya. Bye bye. Thank you Bapak Ajat.